Subang, Jawa Barat, yang selama ini digadang-gadang sebagai pusat industri kendaraan listrik Indonesia, kini menghadapi tantangan besar yang mengancam masa depannya. Kawasan industri yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi nasional justru diterpa masalah serius yang bisa menghambat laju investasi dan pertumbuhan. Pembangunan pabrik mobil listrik BYD, salah satu investasi asing terbesar di sektor otomotif, terganggu oleh aksi premanisme berkedok ormas. Kelompok-kelompok ini melakukan intimidasi dan pemerasan, menciptakan ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan investor. Jika dibiarkan, potensi kerugian bisa mencapai triliunan rupiah dan menurunkan minat investor lain untuk masuk ke Indonesia. Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, menegaskan dengan nada keras, kalau ada preman yang mengganggu, habisin aja, berangus. Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi-aksi yang merusak iklim investasi dan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Insiden ini menjadi alarm darurat bagi semua pihak. Premanisme masih menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan berpotensi merusak reputasi Indonesia di mata investor asing. Jika masalah ini tidak segera ditangani, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi bisa luntur. Ketegasan dan keberanian pemerintah kini benar-benar diuji di hadapan publik dan komunitas bisnis global. Melindungi investasi bukan sekadar soal uang, tapi juga menjaga masa depan ekonomi bangsa dan memastikan lapangan kerja bagi jutaan rakyat Indonesia tetap terjaga. Inilah saatnya semua pihak bersatu, agar Indonesia benar-benar menjadi rumah yang aman bagi investasi dan kemajuan. Premanisme bukan sekadar gangguan keamanan, tapi sabotase ekonomi yang mengancam masa depan jutaan pencari kerja. Setiap investasi yang gagal masuk berarti ribuan lapangan kerja hilang. Investor butuh jaminan keamanan, bukan ketidakpastian akibat pemalakan dan intimidasi. Premanisme adalah racun yang membuat Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga. Ini keegoisan segelintir orang yang mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan sesaat. Pemberantasan premanisme adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat. BYD, salah satu produsen mobil listrik terbesar dunia, menanamkan investasi senilai 11,7 triliun di Subang, Jawa Barat. Investasi ini bukan hanya sekadar membangun pabrik, tapi juga menjadi simbol kepercayaan investor asing terhadap potensi Indonesia sebagai pusat industri otomotif masa depan. Pabrik mobil listrik yang dibangun BYD dirancang berkapasitas 150.000 unit per tahun, dengan teknologi mutakhir dan sistem produksi ramah lingkungan. Fasilitas ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, dan diharapkan mampu mendorong transfer teknologi ke tenaga kerja lokal. Tak hanya BYD, VinFast dari Vietnam juga berinvestasi besar, membangun pabrik senilai 3,2 triliun. Targetnya, pabrik ini mulai beroperasi akhir 2025, menambah daya saing industri otomotif nasional, dan membuka peluang kolaborasi regional. Kedua pabrik ini diperkirakan akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, mulai dari teknisi, insinyur, hingga pekerja administrasi. Peluang kerja baru ini sangat dinantikan masyarakat, terutama generasi muda yang ingin berkarir di industri otomotif modern. Kehadiran pabrik-pabrik ini juga membawa efek domino bagi ekonomi daerah. Lapangan kerja bertambah, usaha kecil tumbuh, dan daya beli masyarakat meningkat. Pasar tradisional, warung makan, hingga jasa transportasi lokal ikut merasakan manfaatnya. Namun, tantangan tetap ada. Premanisme yang mengganggu proyek-proyek besar ini bukan hanya mengancam kenyamanan dan keamanan investor, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengancam masa depan ribuan pekerja. Setiap gangguan terhadap investasi berarti mengancam harapan ribuan keluarga yang menggantungkan masa depan pada hadirnya industri baru ini. Bagi banyak orang, pekerjaan di pabrik adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Melindungi investasi bukan sekadar soal bisnis, tapi juga soal menjaga masa depan rakyat, membuka peluang, dan memastikan kemajuan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Siapa dalang di balik premanisme ini? Muldoko mengisyaratkan adanya aktor intelektual, bukan sekadar oknum liar. Elit lokal atau tokoh berpengaruh diduga jadi beking, memakai ormas sebagai alat tekanan demi kepentingan pribadi. Pola ini menciptakan ekonomi biaya tinggi dan merugikan semua pihak, kecuali mereka sendiri. Pemberantasan premanisme harus menyasar hingga ke akar, membongkar jaringan dan aliran dana di balik layar.
Negara bergerak cepat. Pernyataan tegas Muldoko di istana diikuti dukungan parlemen dan langkah konkret BKPM bersama Satgas Anti Premanisme. Jaminan keamanan jadi syarat mutlak investasi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah termasuk dukungan Gubernur Jawa Barat jadi kunci keberhasilan. Satgas hadir di lapangan, memastikan proyek berjalan aman. Pesan jelas, negara bersatu melawan premanisme demi kelancaran pembangunan. Meski sempat diterpa berbagai gangguan dan tantangan, BYD dan VinFast tetap menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan untuk melanjutkan proyek strategis mereka di Indonesia. Kedua perusahaan otomotif raksasa ini percaya pada potensi besar Indonesia sebagai pusat industri masa depan dan tetap melangkah maju meski situasi sempat memanas. Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi nasional sekaligus menumbuhkan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan. Pemerintah pun bergerak cepat, merespons situasi dengan sigap melalui mediasi intensif dan menawarkan solusi konkret. Kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri, dan pihak terkait menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan proyek-proyek besar ini. Upaya mediasi dan negosiasi yang dilakukan menunjukkan keseriusan semua pihak untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Kedepan, perlindungan investasi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan edukasi dan pelibatan aktif masyarakat lokal. Melibatkan warga sekitar dalam proses pembangunan dan memberikan pemahaman tentang manfaat proyek akan menciptakan rasa memiliki dan memperkuat dukungan sosial. Edukasi yang berkelanjutan menjadi fondasi penting agar masyarakat dapat berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga kelangsungan investasi. Rekrutmen tenaga kerja lokal menjadi benteng alami yang mampu melindungi proyek dari berbagai gangguan eksternal. Dengan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bagian dari tenaga kerja, tercipta rasa tanggung jawab bersama dan keterikatan emosional terhadap keberhasilan proyek. Hal ini juga membuka peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Insiden Subang harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan bersih-bersih di sektor industri. Penegakan aturan yang tegas dan pengawasan yang konsisten sangat penting untuk membangun ekosistem investasi yang sehat dan berdaya saing. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dengan ketegasan pemerintah, komitmen kuat dari para investor, serta dukungan penuh masyarakat, proyek-proyek strategis di Indonesia berpotensi menjadi mercusuar kemajuan bangsa. Sinergi ini akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, memperkuat posisi sebagai pemain utama di kancah industri global, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.